warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Mala dengan NPM 1911090115. Saya dari kelas Fisika 3C. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah guna memenuhi tugas UAS mata kuliah listrik magnet dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ardian Asyari MPD. Di sini saya akan melakukan percobaan pada jumlah lilitan medan magnet dan menjelaskan penurunan rumusnya. Baiklah, berikut ini alat dan bahan yang saya gunakan pada percobaan. Yang pertama ada gunting sebagai alat pengupas untuk mengupas kulit kabel. Yang kedua ada batu baterai sebagai sumber tegangan. Kali ini saya menggunakan batu baterai yang bertegangan 1,5 volt. Yang ketiga, saya menggunakan 3 paku. Satu paku besar sebagai tempat untuk melilitkan kawat tembaga. Kemudian yang 2 paku kecil digunakan sebagai penguji pada percobaan. Yang keempat, saya menggunakan kabel yang nantinya akan dikelupas sehingga mendapatkan kawat tembaga di dalam. Yang kelima, menggunakan lakban berwarna hitam nanti akan digunakan untuk menempelkan kawat tembaga pada kutub positif dan kutub negatif. Kemudian, tahap selanjutnya adalah mengelupas kulit kabel menggunakan gunting. Sehingga menghasilkan kawat tembaga seperti ini. Baiklah, pada percobaan kali ini saya menggunakan variasi jumlah lilitan pada paku. Ini guna untuk mengetahui pengaruh lilitan terhadap kuat medan magnet yang dihasilkan. Dengan 3 variasi jumlah lilitan, yang pertama menggunakan jumlah lilitan 40, yang kedua 30 lilitan, dan yang ketiga menggunakan 20 lilitan. Langsung saja ke percobaan pertama. Saya melilitkan kabel tembaga pada paku yaitu 40 lilitan. Kemudian letakkan 2 buah kutub pada ujung kawat, pada kutub positif dan pada kutub negatif. Lalu dekatkan pada paku yang digunakan sebagai penguji. Kemudian amati apa yang terjadi. Nah, jadi pada percobaan pertama dengan lilitan 40, maka paku mampu menarik dengan 2 buah paku yang kecil tadi yang digunakan sebagai penguji. Sedangkan pada percobaan kedua, saya menggunakan variasi dengan 30 lilitan. Lalu saya dekatkan lagi dengan paku. Dan ternyata hanya dapat menarik 1 paku. Dan pada percobaan yang terakhir, saya menggunakan variasi dengan 20 lilitan. Lalu dapat kita amati peristiwa apa yang terjadi. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa paku mengalami kesulitan untuk menarik bahan yang diujikan atau paku kecil tadi yang saya gunakan sebagai bahan penguji. Di sini ada sumber tegangan tapi sangat sedikit, jadi tidak bisa menarik seperti tadi dengan jumlah 30 lilitan dan 40 lilitan tadi. Hal ini dapat terjadi karena kuat medan magnet yang dihasilkan tidak cukup kuat untuk menarik. Baiklah, setelah tadi saya melakukan percobaan variasi jumlah lilitan pada medan magnet dengan 3 kali percobaan, yaitu dengan yang pertama 40 jumlah lilitan, yang kedua 30 jumlah lilitan, dan yang ketiga dengan 20 jumlah lilitan, maka dari percobaan tadi dapat menghasilkan kesimpulan bahwa semakin banyak jumlah lilitan pada paku, maka kuat medan magnet yang dihasilkan akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, ketika jumlah lilitan pada paku semakin sedikit, maka kuat medan magnet yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Baiklah, nah sekarang saya akan menjelaskan penurunan rumusnya dari percobaan yang telah saya lakukan tadi, yaitu mengenai induksi magnet solenoida. Tepatnya adalah saya akan mencari besarnya induksi magnet di suatu titik yang terletak pada sumbu solenoida. Yang dimaksud dengan solenoida adalah kumparan yang dililitkan memanjang. Nah, ini seperti percobaan yang telah saya lakukan tadi, yaitu kawat tembaga yang dililitkan memanjang pada sebuah paku tadi. Atau jika kita melihat pada sebuah gambar kumparan, pada gambar itu seperti ini.
seperti yang telah saya gambar. Ini adalah contoh kumparan yang berlilitan memanjang. Maka ini jadilah dia solenoida. Sumbunya di sini ada L, yaitu panjang lilitan. Kemudian di sini ada suatu titik F yang terletak pada solenoida ini. Nah, titik F ini terserah saja di mana letaknya. Nanti kita akan lihat pada penentuan induksi magnet di titik S yang letaknya sembarang di sumbu solenoida. Kalau saya gambar atau gambarnya itu saya pecah lagi, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Dia dipecah menjadi dua, seperti kayu yang digergaji. Artinya kita dapatkan arus yang di atas ini dot itu menuju delta, sedangkan yang di bawah cross itu masuk bidang tegak lurus menjadi pembajak. Jadi kalau kita mengambil lilitan kawat melingkar di sumbu kawat melingkar tersebut, misalnya di titik S, itu kan ada induksi magnet yang besarnya B sama dengan mu 0 I A sin theta per 2 R2 ini, tapi ini jika lilitannya hanya satu. Tapi bagaimana jika lilitan solenoida banyak? Oleh sebab itu, kita ambil saja panjang sebesar dx. Ada gambar, di sini ada panjang sebesar dx. Terus kemudian titik ini berjarak R kecil dari S. R kecil dari S. S ini adalah suatu titik pada sumbu solenoida. Nah, kita lihat di sini, di gambar ini, lingkarannya dengan jari-jari A. Nah, jarak tepi lingkaran ke titik S itu adalah R, tepi lingkaran adalah R. Nah, sedangkan jika kita cek arah induksi yang disebabkan oleh kawat melingkar pada arus, kalau arusnya seperti ini, berarti arus ini dicek dengan kaidah tangan kanan. Kurang lebih seperti ini, ke kanan. Nah, berarti arusnya itu arahnya ke kanan, sedangkan komponen yang lain itu pasti menghilang. Seandainya kita mengambil komponen dx, maka elemen lilitannya adalah dn. dn-nya berapa? Maka dn sama dengan n dx per L. dn ini adalah jumlah lilitan pada total pada kumparan, dan n ini adalah dikalikan dengan x per L. Sehingga jika kita ingin mencari dB, maka rumusnya adalah dB sama dengan mu 0 I A sin theta per 2 R kuadrat dikalikan dengan dn. Lalu dn-nya ini kita ganti dengan mu 0 I A sin theta per 2 R kuadrat n dx per L. Nah, di sini kita akan mendapatkan persamaan elemen medan magnet di titik S tadi pada sumbu solenoida seperti ini. Ini saya sebut persamaan yang pertama. Nah, kemudian yang dicari selanjutnya adalah elemen dx-nya yang di sekitar panjang solenoida. Ini ada hubungannya dengan X, R, dan A. Jadi, sin theta sama dengan A per R. Sehingga kalau kita ingin mencari R, maka R A per sin theta. Atau bisa juga ditulis dengan A cosec theta. Ini saya sebut dengan persamaan kedua. Kemudian mencari tan-nya, yaitu tan theta sama dengan A per X. A di sini sama saja dengan X A per tan theta, atau bisa juga ditulis dengan A cot theta. Maka diturunkan menjadi dx sama dengan min A kosekan kuadrat theta d theta. Ini saya sebut dengan persamaan ketiga. Nah, sekarang saya diferensialkan, tinggal kita substitusikan saja persamaan 3, 2, 1.
sehingga kita akan mendapatkan dB sama dengan mu IA sin theta per 2 A cosec theta kuadrat dikali N. Nah, dx nya itu adalah min A kosekan kuadrat theta d theta per L. Sehingga akhirnya kita akan mendapatkan elemen medan magnet di titik S itu adalah dB sama dengan min mu IA sin theta per 2A kuadrat kosekan kuadrat theta. Nah, besar jumlah lilitan N dibagi L dengan panjang solenoida itu disebut sebagai rapat lilitan, sehingga menghasilkan N sama dengan N besar per L. Nah, di sini bisa kita coret A kosekan 2A, sehingga dia menjadi sama dengan min setengah mu I N per L sin theta d theta sehingga menghasilkan tadi N sama dengan N besar per L. Jadi kita tulis kembali rumusnya menjadi dB sama dengan min setengah mu 0 I N sin theta d theta. Nah, jika kita integralkan yang kiri jadi D, maka yang kanan ini semua otomatis semua konstan. D sama dengan min setengah mu 0 I N integral theta 1 ke theta 2 sin theta d theta. Nah, di sini diintegralkan dari sudut theta 1 ke theta 2. Sekarang integral dari sin itu apa? Maka saya tulis kembali B sama dengan setengah mu 0 I N integral dari min cos theta dari sudut theta 1 ke theta 2. Maka jadilah setengah mu 0 I N cos theta 2 dikurang cos theta 1. Agar rumusnya mudah dipahami, maka kita modifikasi sedikit menjadi theta 1 sama dengan 180 derajat minus beta. Kemudian untuk theta 2 nya yaitu alfa sama dengan alfa, sehingga rumusnya adalah menjadi BS sama dengan setengah mu 0 I N cos alfa plus cos beta. Maaf, sehingga rumusnya adalah BS sama dengan setengah mu 0 I N cos alfa min cos 180 derajat minus beta. Akhirnya akan mendapatkan BS setengah mu 0 I N cos alfa plus cos B. Nah, inilah rumus induksi magnet di suatu titik yang terletak pada solenoida tadi. Nah, sekarang yang akan dibahas bagaimana jika solenoida itu panjang, atau bahasanya terlalu panjang. Bahasa ekstrimnya adalah panjangnya tak terhingga. Jadi panjangnya itu terlalu panjang, sehingga jika dibandingkan dengan diameter penampangnya, maka alfa betanya itu terlalu kecil, maka akan mendekati 0 derajat. Maka jadilah kita dapatkan BP sama dengan setengah mu 0 I N cos 0 derajat plus cos 0 derajat, maka sama dengan mu 0 I N cos 0. Nah, cos 0 ini adalah 1, maka 1 tambah 1 adalah 2. Oke. Maka alfanya adalah 90 derajat dan betanya sama dengan 0 derajat di salah satu ujungnya, sehingga B ujungnya sama dengan setengah mu 0 I N cos 90 derajat plus cos 0. Jadi akan menghasilkan B ujung sama dengan setengah mu 0 I N. Inilah rumus untuk menentukan rumus induksi magnet di ujung solenoida yang sangat panjang tadi.
Kalau di pusatnya tadi kita menggunakan rumus yang seperti ini. BT sama dengan mu 0 IN. Ini untuk rumus pusat, ini untuk rumus ujung. Kalau rumus umumnya tadi adalah, nah untuk rumus umumnya adalah ini. Yang tadi BS sama dengan setengah mu 0 IN cos alpha plus cos D. Ini untuk rumus umumnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang materi variasi jumlah lilitan pada medan magnet dan penurunan rumusnya. Atas kesalahan-kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.